Shalom, selamat malam. Puji Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Ini adalah karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Persekutuan Wanita Selasa 17 Agustus 2021. Pelayan firman adalah Ibu Penatua Megawati Papahan saya sendiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan bait yang kedua, Hai Mari Sembah. Ibadah kebaktian Persekutuan Wanita pada malam ini jadilah di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, bait yang pertama, bait yang kedua, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Sebelum firman Tuhan ini saya sampaikan, mari kita berdoa. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang hamba akan sampaikan ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan.
kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam ibadah persekutuan wanita diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Bapa, Allah, Anak, dan Allah Roh Kudus ketika yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya. Haleluya. Khotbah pada malam hari ini temanya dipilih untuk berbuah. Salam. Pemilihan Allah bagi manusia adalah suatu tugas panggilan. Pemilihan Allah itu merupakan pemberian tugas untuk melakukan kehendaknya. Tata cara pemilihan Allah itu berbeda-beda kepada setiap orang. Ada yang dipilih sejak dalam kandungan ibu, ada juga yang dipilih sejak sebelum dunia ini ada, dan lain sebagainya. Namun pemilihan Allah itu harus jelas dalam pemikiran kita, bahwa kita dipilih untuk menghasilkan buah yang tetap baginya. Banyak orang Kristen berpikir Allah memilihnya supaya masuk surga. Pemikiran seperti itu egois. Alkitab tak pernah mencatat janji semacam itu. Bahkan baptisan pun belum menjamin. Surga hanyalah fasilitas sekunder yang diberikan setelah ia menjalankan kehendaknya sebaik mungkin. Tuhan memberikan tujuan pemilihannya bagi kita, yakni supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap kekal. Ironisnya, lebih ingat bagian terakhir Yohanes 15 ayat 16, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Padahal sesungguhnya Allah tak perlu diklaim. Sebelum manusia sadar, ia telah mengetahui kebutuhannya karena jauh lebih bijaksana. Allah tak pernah memberi janji tanpa tuntutan tugas. Contoh di Matius 28 ayat 19 hingga ayat ke-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, itu janjinya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu pemeliharaan Allah. Tuhan memberikan hak tersebut hanya pada orang Kristen yang dipanggil untuk melayaninya dan memberitakan Injil. Kita dipilih untuk dua hal, yaitu pergi dan untuk menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Buah yang dimaksud bisa berbicara mengenai buah pertobatan, baik dalam hidup kita pribadi maupun hidup orang lain. Buah roh ada di Galatia 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23, dan buah pelayanan baik dalam bidang pekerjaan sekuler maupun yang terpanggil secara penuh waktu di pelayanan pastoral. Bagaikan sebuah pohon yang buahnya dapat dinikmati banyak orang, maka buah yang muncul dari kehidupan umat Tuhan akan dapat dinikmati oleh banyak orang yang dapat menikmati buah tersebut. Oleh karena itu, menghasilkan buah adalah kewajiban bagi setiap umat Tuhan, agar hidup kita semua dapat berguna bagi orang lain sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kita dipanggil dan ditetapkan oleh Allah sebagai alatnya untuk menghasilkan buah yang baik. Berbuah berarti menghasilkan sesuatu yang dapat menikmati oleh orang lain. Sama seperti pohon berbuah bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain.
Melalui panggilan dan penetapannya, ada maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Kita dipanggil dan ditetapkan bukan karena hebat atau karena kualitas personal kita, tetapi semata-mata otoritas Allah. Allah hendak memakai apa yang ada pada kita untuk melakukan kehendak Allah. Allah sendiri yang memilih kita, bukan kamu yang memilih aku. Keselamatan yang kita terima bukanlah pilihan dan ketetapan. Allah memilih dan menetapkan kita menjadi umat pilihannya di dalam diri Yesus Kristus. Pilihan dan ketetapan itu bukan karena potensi dan keberadaan kita, namun dalam keberadaan kita apa adanya Tuhan hendak memakai kita. Panggilan dan ketetapan itu diberi tugas, yaitu menghasilkan buah. Allah memberikan talenta dan berbagai karunia kepada orang percaya. Buah yang dikehendaki Allah dari umat pilihannya bukanlah kebutuhan sesaat atau kepentingan picisan, tetapi hendak menghantarkan agar melalui pelayanan umat percaya setiap orang memiliki kehidupan yang kekal. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita sadari panggilan dan ketetapan Allah dalam hidup kita masing-masing. Hidup yang kita hidupi ini adalah pilihan dan panggilan Allah agar kita menghasilkan buah. Lagu yang rohani yang sangat indah akhir-akhir ini sangat baik juga untuk mengajak kita. Liriknya, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Selagi kita kuat, suatu saat nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Apapun talenta dan potensi dalam diri kita adalah anugerah dan kesempatan. Tuhan menghendaki kita untuk mempersembahkan menjadi kemuliaan Allah. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, biarlah segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nyanyian respon pada malam hari ini dari Kidung Jemaat nomor 375, Saya Mau Ikut Yesus. Sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Sebelumnya kami paham bahwa Engkau mengetahui doa syafaat kami, mengucap doa sebagaimana keyakinan bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Mike, berdoa buat istrinya, berdoa buat ketiga anaknya, berdoa buat adiknya. Hidup dan kehidupan hamba-Mu Bapak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati hidup dan kehidupan hamba-Mu ini, baik di dalam tugasnya, baik di dalam pelayanannya. Tuhanlah yang selalu ada buat keluarga ini hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yoga Yono, berdoa buat Bapak Pendeta Sibarani, berdoa buat Bapak Pendeta Martinus yang pada pagi hari ini berangkat ke Riau, ya Tuhan. Hidup dan kehidupan hamba-Mu ini Bapak kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati setiap pelayanannya, Tuhan berkati setiap tugas yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah semua pelayanannya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan,
Kami juga berdoa buat gereja ini, kami pijak ini beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayananmu dan semua jemaatmu senantiasa kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untukmu. Tak luput kami berdoa agar penyakit corona bisa segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, Tuhan pulihkan. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena corona. Kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil para Menteri dan Wakil rakyat untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Kami juga berdoa buat Ibu Pani yang ada pada sekarang ini sedang mengandung ya Bapak. Hidup dan kehidupan Ibu Pani kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Ibu Pani ini pada saat nanti melahirkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar atas kuasa, atas pertolongan Tuhan. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami. Semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Amin. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, yang sudah Tuhan mengajar kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat pertama hingga bait yang keempat. Mari puji Raja Surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau beri, sehingga kami dapat memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini, jadikanlah persembahan ini menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nyanyian penutup kita akan akhiri ibadah ini, dan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Ingat akan nama Yesus.
Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah ke dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat. Damai sejahtera dari kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 bait yang ketiga. Ingat akan nama Yesus. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita dirangkulnya, sukacita besar. Ingatlah namanya, mengharapkan dunia. Ingatlah namanya, suka surga yang berkah. Mari kita bersatu doa. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian karena kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus memberkati.